Serial Sandiwara Radio, Babak Anak Leluhur. Kisah-kisah ini didukung oleh artis-artis yang terpilih. Leluhur kali ini dalam episode ke-6 dengan judul Pandangan Cakrawala. Naskah disusun oleh Ivan Sorensen, Ibu cerita Eko Sukya, teknik dan montase Yadi Enes, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Sagar. Pada kisah yang lalu diceritakan, perwira pengawas Seruni yang merasa kasihan melihat Cempaka segera saja membawa Cempaka ke istana untuk segera diselamatkan. Dan lewat satu malaman setelah tabib pesanan merawat lukanya. Bagaimana keadaan bibimu, bocah? Raden? Siapakah yang dimaksudkan? Dia maksudku bibiku Raden bekerja di tempat seorang bangsawan. Dia mengasuh seorang bocah di sana. Kesadarannya belum pulih rupanya. Mungkin karena panasnya yang tinggi. Tapi ini kubawakan ramuan dari tabib itu. Kau minumkanlah, ya. Beberapa saat panasnya akan segera turun. Dan kesadarannya pasti akan kembali. Terima kasih, Paman. Oh iya, Tuan Putri Seruni ingin bertemu denganmu. Sebentar lagi akan datang seorang Dayan yang akan merawatnya. Dan kau bisa tinggalkan bibimu untuk menemui Tuan Putri. Baik, Paman. Minumkanlah ramuan itu. Aku akan kembali ke posku. Aku harus segera memberikan ramuan ini pada Bibi Cempaka. Bibi, ini, kau minumlah ramuan obat ini. Ya, minumlah. Dengan penuh perhatian, Raden Purbaya meminumkan dan merawat Cempaka pengasuhnya. Beberapa saat kemudian, panas tubuh Cempaka berangsur-angsur hilang. Dan Raden Purbaya terus menjaga bibinya dengan penuh perhatian hingga... Adik kecil, Tuan Putri meminta adik untuk menghadap. Dan biarkanlah bibimu kuurus. Baiklah. Kau jaga bibiku ini. Di depan pintu ada seseorang yang akan mengantarmu. Siapakah yang kau cari, adik manis? Siapakah? Di mana junjunganku? Junjunganmu? Siapa yang kau maksud? Saat ini kau berada di istana Indraprasta. Gusti Putri Seruni telah membawamu kemari. Dan saat ini bocah laki-laki yang bersamamu itu sedang dipanggil menghadap oleh Gusti Putri. Terima kasih. Kau tentu sudah lelah merawatku, Bi. Siapa yang merawat
merawatmu. Adikmu itu yang menjagamu sejak kemarin. Aku baru saja datang ke tempat ini menggantikannya. Jadi dia yang merawatku selama aku sakit. Iya, sudahlah. Jangan banyak bicara. Sebaiknya kau isi saja perutmu dengan bubur hangat. Sebentar ku ambilkan dari belakang. Coba kau telan bubur ini, Nona. Kau akan segera menjadi sehat. Bibi, ya? Apakah benar yang selama ini merawat dan menjagaku adalah kemenanganku itu? Ini aneh, Nona. Mengapa hal itu menjadi masalah yang serius? Iya, dia memang yang merawatmu. Dia yang memberikan obat selama Ki Punta sibuk di luar. Ki Punta? Siapa lagi, Bi? Tabib istana yang telah mengobati lukamu ini. Ayolah, sudahlah. Kau makanlah bubur ini, dan kemudian kau akan segera sehat kembali. Baiklah, Bi. Sementara itu di Taman Sari, Raden Purbaya tengah menghadap Putri Seruni. Adakah tuanku memanggil hamba? Duduklah. Siapakah kau ini sebenarnya, bocah? Mengapa kau berada di hutan ini berdua dengan bibimu? Nama hamba Purbaya dan bibi hamba Cempaka. Hamba berdua adalah murid dari sebuah padepokan di pinggiran kerajaan Galuh. Padepokan hamba telah hancur, diserang oleh sekelompok orang jahat. Hamba berdua berhasil menyelamatkan diri dan pergi ke Indraprasta ini. Hamba kemari adalah untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang jahat. Kasihan sekali nasibmu, bocah. Aku kira sebaiknya kau bekerja saja di sini. Biarlah bibimu itu menjadi dayang dan tinggal bersama-samaku di sini. Terima kasih, Tuanku Putri. Biarlah, nanti saya bicarakan semua tawaran tuanku ini. Oh ya, apa saja yang selama ini kau pelajari dari gurumu di padepokanmu? Sekedar tulis dan baca, dan juga sedikit pelajaran oleh kanuragan. Oh, sayang sekali jika kau harus putus belajar. Kuharap kau mau menerima tawaranku, agar kau tidak lagi melanglang tanpa tujuan. Dayang? Ya, Tuanku Putri. Kau panggillah menghadapku, Sancaka. Baik, Tuanku. Tunggu. Kukira Pancabunung saja. Atau, ya, kedua-duanya kau panggilkan. Jadi, dua-duanya saya panggil menghadap kemari? Ya, cepat panggil mereka. Baik, Tuanku. Siapakah mereka, Tuanku Putri? Sahabatku. Dua orang pemuda yang kemarin bersamaku berburu ke hutan itu. Oh, dua orang pemuda yang gagah dan tampan itu? Ya, dua orang pemuda yang gagah dan tampan. Dua orang pemuda yang gagah dan tampan, yang selalu membuat gundah hatiku. Tuanku menyukai salah seorang di antaranya. Entahlah, aku tidak tahu Purbaya. Pengawal? Ya, Tuanku. Coba kau susul kawanmu tadi dan katakan padanya bahwa aku tidak jadi menemui mereka. Aku ingin sendiri hari ini. Baik, Tuanku. Tuanku Putri membatalkannya. Iya. Ada kalanya aku merasakan bahagia bersama-sama dengan mereka. Tapi ada kalanya juga aku merasa gundah jika berhadapan dengan mereka. Tuan Putri mencintai salah seorang di antaranya. Apa yang kau katakan, bocah? Ataukah Tuan Putri bingung untuk menentukan pilihan? Kau tahu apa, Purbaya? Kau tahu apa tentang cinta dan perasaan seorang remaja? Hamba pernah sedikit membaca tentang apa itu cinta, Tuanku. Kau lucu sekali, bocah. Bagaimana mungkin kau dapat mengerti tentang cinta, tentang perasaan seorang wanita remaja seperti aku? Tentang keinginanku, tentang menentukan pilihan. Dari buku-buku yang pernah saya baca, saya mengetahui
bahwa cinta itu tidak memiliki keinginan selain mewujudkan makna. Namun jika keinginan itu timbul, maka keinginan itu haruslah mengeluhkan diri, mengalir bagaikan kali yang menyanyikan lagu persembahan malam, mengenali kepedihan kemesraan yang terlalu dalam, merasakan luka akibat pengertiannya sendiri tentang cinta, dan meneteskan darah dengan sukarela serta sukacita. Bangun di fajar subuh dengan hati seringan awan, mensyukuri hari baru penuh sinar kecintaan. Istirahat di terik siang, merenungkan puncak-puncak getaran cinta. Pulang di kala senja dengan syukur penuh di rongga dada. Kemudian terlena dengan doa bagi yang tercinta dalam sanubari. Dan sebuah nyanyian puji syukur tersungging di bibir senyum. Hebat sekali kau Purbaya. Ya, hebat sekali anak itu. Siapakah itu? Maafkan paman Tuanku Putri. Paman datang untuk menyampaikan pesan dari ayahanda Tuan Putri. Pesan apakah, Paman? Ayahanda meminta hamba beserta beberapa orang pengawal utama untuk datang ke pesanggrahan. Dan juga ayahanda Tuanku mengabarkan tidak akan kembali malam ini. Mungkin 2 atau 3 hari lagi baru dapat kembali ke istana. Tidak apa, Paman. Aku tidak terlalu merindukan ayahanda. Sehari-harinya di istana ini pun tidak pernah memperhatikan aku. Dia selalu sibuk di sanggar pemujaan untuk melatih ilmu-ilmunya. Tapi Tuan Putri harus dapat memakluminya. Itu semua dilakukan ayahanda Tuan Putri demi cita-cita Indraprasta. Ya, aku berusaha untuk mengerti, Paman. Baguslah jika demikian Tuanku Putri. Oh ya, siapakah bocah kecil ini Tuanku Putri? Bocah ini akan kuminta pada ayahanda untuk membantu di istana ini. Nah, bukankah dia pandai sekali, Paman? Ya, bocah ini sangat pandai. Dari mana Tuanku mendapatkan bocah ini? Bibinya terluka di sebuah hutan kecil, dan saya membawanya ke istana untuk menolongnya. Oh, jadi masih ada seorang lagi yang ikut bersama Tuanku ke istana ini? Iya, Paman. Apakah Paman Rangga sudah mengetahuinya? Mengapa aku harus melapor pada Paman Rangga? Iya, jika memang begitu, tidak apalah Tuan Putri. Kau bocah, dari mana kau mendapat ajaran kalimat-kalimat tadi, ha? Saya membaca dari buku-buku di padepokan kami. Apakah kau mengerti kalimat-kalimat yang kau ucapkan tadi itu? Guru saya telah menceritakan serba sedikit tentang artinya. Apa arti kalimat tadi? Guru saya menyimpulkan bahwa cinta itu memberi dan rela berkorban. Dan rasa ingin memiliki yang ada dalam diri seseorang pada dasarnya hanya nafsu belaka. Gurumu benar, bocah. Sayang sekali. Saat ini aku harus segera pergi, bocah. Jika saja Tuan Putri mengizinkan, kelak sesudah aku kembali, aku ingin lebih banyak berbincang-bincang denganmu, bocah. Jika Tuanku Putri sudah menjadi maklum dengan pesan dan keadaan ayahanda Tuanku Putri, saya pamit untuk berangkat. Baiklah, pergilah, Paman. Permisi, Tuanku Putri. Salah satu dari pemuda yang merupakan sahabatku itu adalah putra Paman Suraprabha tadi. Dan yang lainnya adalah putra dari Paman Rangga. Hari masih panjang, Tuanku. Tuanku dapat mempelajari sikap-sikap mereka. Jangan terlalu cepat menentukan pilihan.
lucu sekali. Lucu sekali. Kau ini bagaikan seorang pendeta. Kata-katamu berisikan pemagahan. Pemagahan atau nasihat yang keluar dari mulut hamba semata-mata adalah hamba dapatkan dari kitab-kitab di padepokan kami. Alangkah senangnya dan gembiranya hatiku berbincang-bincang denganmu, Purbaya. Sekarang, coba kau bantu aku untuk menentukan pilihanku. Dengarlah. Kedua orang sahabatku itu adalah Raden Pancardumung dan Sancaka. Pancardumung adalah seorang pemuda yang tidak memiliki kepandaian olah kanuragan, tapi ia memiliki kepandaian ilmu ketatanegaraan. Oleh ayahku ia dipersiapkan untuk membantunya kelak. Sedangkan Sancaka adalah seorang pemuda yang sangat perkasa. Aku menyukai kedua-duanya. Nah, sekarang menurutmu, jika aku harus memilih salah satu, yang mana sebaiknya kupilih? Saya kira masalah ini tuanku yang dapat memutuskannya. Tuanku yang dapat memilih mana yang tepat untuk tuanku, mana yang benar-benar mencintai tuanku dan yang tuanku cintai. Justru itulah Purbaya. Aku menyukai kedua-duanya. Mereka berdua begitu baik padaku. Saat ini mungkin belum dapat menentukan pilihan, tapi lain waktu pasti tuanku dapat menentukan pilihan menurut suara hati tuanku. Semua pemagahan dari Sang Maha Pendita benar sekali. Terima kasih banyak. Tapi hamba justru menginginkan tuanku bertemu sendiri dengan kedua pemuda tadi, dan kemudian membantu hamba untuk menentukan pilihan. Mana mungkin hal itu terjadi, Tuanku Putri? Dayang? Ya, Tuanku. Kau panggilkanlah menghadapku Raden Pancardumung dan Sancaka. Ya, baik, Tuanku. Jangan, Tuanku Putri. Janganlah Tuanku melakukan hal itu. Kau bocah yang sangat pandai. Sekarang, kau bantulah aku. Ya, setidaknya kau dapat memberikan saran padaku setelah melihat kedua pemuda itu. Tapi hamba tidak mungkin dapat membuat atau menentukan pilihan bagi tuanku. Kau lihat saja dan hadapi mereka itu, Purbaya. Tapi bagaimana mungkin saya dapat? Kau sudah dapat menasihatiku dengan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, sekarang lanjutkanlah. Janganlah setengah-setengah untuk membantu seseorang. Tapi semua ini pastilah di luar kemampuan saya, tuanku. Dengarlah, bocah. Bantulah aku. Dan kelak, aku akan memenuhi apa yang kau minta. Aku akan memberikan imbalan yang menarik yang kau inginkan. Raden Purbaya sedikit pun tak dapat menghindar dari keinginan putri Sruni yang sangat manja itu. Para pendengar sekalian, peristiwa apakah yang akan terjadi di Taman Sari Indraprasta? Dan bagaimana nasib dari dua orang pelarian dari Karang Sedana itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babak Ani Kuluhur ini dalam episode ke-6 Banyu Cakrabuana. Sampai jumpa.